dalam keterangannya Imaduddin itu mencoba mengkaburkan mencoba menyesatkan pandangan jamaah pendengarnya dengan mencoba mengatakan, wah kitab As-Suluk ini ada 3 manuskrip katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat edan, semua ulama disalahkan. Ingat edan, semua yang bodoh yang benar hanya Imad bin Sarman. Jadi Pak Hakim Qodam tidak ada datanya sama sekali. Kalau berbasis data juga itu bisa dikatakan fiktif. Tapi berbasis sosiologis, bahwa orang Jawa saja yang tidak mementingkan nasab itu masih bisa mengurut nama silsilahnya beberapa orang sampai 5. Tapi itu jarang sekali udah. Tapi untuk kebenaran ilmiah itu kan kita harus membeli toleransi. Itu hanya toleransi loh Bang Haji. Kasihan gitu sama Pak Hakim Qodam. Masa iya orang yang disebut sebagai Qutbul Aqtab, Qutbul Aulia, wal Ulama, wal Arifin, orangnya aja nggak ada. Lalu banyak orang yang berziarah ke sana, berbondong-bondong tiap tahun. Kemarin kayak temennya Bang Haji kan itu, Habib Syekh itu habis ziarah itu ke Pak Hakim Qodam. Masa iya ngejarah nggak ada orangnya. Maka dengan kasihan husnudon itu kita berhusnudon orangnya ada, tetapi kesejarahannya yang dipabrikasi demikian rupa tidak terverifikasi. Ini sangat dangkal dan tergesa-gesa, kurang teliti dalam memahami kitab-kitab nasab, sehingga kesimpulannya lemah, bahkan salah. Bahkan terkesan beliau ini menutup-nutupi beberapa referensi-referensi ya, yang tidak mendukung dia. Dia hanya menampilkan kitab-kitab dan itu pun tidak dibaca dengan lengkap ya, sehingga kesannya kayak apa yang ditampilkan oleh Kiai Imad ini benar-benar ilmiah. Dan insya Allah ini akan kita buktikan dengan ilmiah dan sangat ilmiah, dengan banyak referensi yang telah kita baca, puluhan referensi. Dan insya Allah yang dibaca oleh Kiai Imad juga saya baca. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh? Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Ya. Insya Allah nyaman, aman, biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Allah Travel. ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silahkan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Kita mengajak semuanya saudara-saudara kita. Abu Ja'far ini, Muhammad Abu Ja'far punya saudara, Pak. Terus saudaranya ternyata Bil Jabal, gunung. Di mana gunung ini? Bisa Yaman nih. Lahum aulad. Nah ini bukan lahu tapi lahum. Lahum aulad. Saudara-saudaranya itu punya anak banyak.
ini disebutkan oleh Ubaidillah abad kelima bahwa Ahmad bin Isa tidak punya hanya 3 anak, tapi lebih dari 3. Lahu ay li Abi Ja'far ikhwatun. Abu Ja'far punya saudara. Berarti saudaranya enggak cuma 2, bukan cuma Ali, bukan cuma Husain, tapi ada lagi nih. Siapa tuh? Aksarul jam'i salasah. Minimal jamak itu 3. Ya Abdullah atau Ubaidillah yang tinggal di gunung-gunung, lahum aulad, dan mereka punya anak yang banyak. Berarti kalau Abdullah nanti terus Abdullah punya anak yang banyak. Nah, ini yang tersirat. Sekarang yang tersurat. Oh belum, yang tersirat dulu. Dalam kitab Sihahul Akhbar. Ini yang enggak dinukil oleh siapa namanya? Oleh Imaduddin, ya. Ini karya Al-Imam Ubaidullah Muhammad Sirajuddin bin Sayyid Abdullah Ar-Rifai. Beliau hidup lahir 795 Hijriah, meninggal 885 Hijriah. Di sini disebutkan wa amma Ahmad bin Isa An-Nakib faqad kana lahu auladun minhum Abul Qasim Al-Abah An-Nafat lahu walahu. Titik. Ahmad bin Isa ini punya anak banyak, termasuknya Abul Qasim Al-Abah An-Nafat. Walahu ay wali Ahmad bin Isa akibun bi Baghdad. Ahmad bin Isa ini punya anak di Baghdad. Walahu dhailun fil Yaman, dan Ahmad bin Isa mempunyai keturunan-keturunan di Yaman. Siapa keturunannya di Yaman? Yang tinggal di Yaman keturunannya Ahmad bin Isa. Kalau Al-Fakhruddin Ar-Razi ngatakan tadi ada di Roy, ada di Romlah, ada di Naisabur. Siapa yang di Yaman karangan keturunan Ahmad bin Isa? Siapa itu? Siapa Pak? Ayo siapa? Nanti kita sebutkan. Kelima, Ibnu Ainabah. Ainabah bahasanya. Bacanya jangan ambah tapi Ainabah. Wafat 828 Hijriah. Dalam Buhyatut Thalib, ya, Ibnu Inabah ini tidak menyebutkan bahwa selain Muhammad, Ahmad, Al-Hasan, dan Ja'far yang semuanya ini adalah anak Ali Al-Uraidi, mempunyai keturunan. Jadi dari anaknya Ali Al-Uraidi ini yang punya keturunan cuma Muhammad, ya, Ahmad, Al-Hasan, dan Ja'far. Muhammad ini mbahnya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Mereka ini hanya mereka yang punya keturunan, khususnya di sini dikatakan yang ada di Sam, Baghdad, Mesir, dan Hadramaut. Ini yang mengatakan Ibnu Ainabah. Wafat 828. Sekarang yang nomor 6. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karangan Imam Bahauddin Al-Janadi, wafat 737 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad ke-7 dan awal abad ke-8. Berarti kitab ini kalau tidak di abad ke-7 berarti abad ke-8. Di situ dikatakan minhum, termasuk ulama, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ada di sini Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ini kitab menyebutkan tentang ulama-ulama dan raja-raja yang ada di Yaman. Karena Al-Janadi ini orang Yaman, maka dia tahu siapa saja yang ada di Yaman. Fakhruddin Ar-Razi bukan orang Yaman, maka nggak tahu. Ya. Tadi dalam kitab Sihahul Akhbar, ini kitab Sihahul Akhbarnya ya, dikatakan Ahmad bin Isa punya keturunan di Yaman. Ayo, siapa keturunan yang di Yaman? Fakhruddin mengatakan, oh Muhammad di Roy, oh berarti bukan. Ali di Romlah, oh berarti bukan. Husain di Naisabur, oh berarti bukan. Siapa yang berarti yang di Yaman?
keturunan Ahmad bin Isa. Abdullah atau Ubaidillah. Kalau dalam kitab As-Suluk ini disebut Abdullah. Nah, nanti akan kita bahas. Dalam keterangannya, Imaduddin itu mencoba mengkaburkan mencoba menyesatkan pandangan jamaah pendengarnya dengan mencoba mengatakan, wah, kitab As-Suluk ini ada 3 manuskrip katanya. Nanti kita bahas ya bagaimana cara menggagalkan pemahamannya Imaduddin ya. Itu untuk menggagalkan sebenarnya. Karena dia sudah terlanjur mengatakan Ahmad bin Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa. Tapi ternyata ada kitab abad 7 yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Setunggal. Nomor ke-7, Ibnu Toba, wafat 478 Hijriah, dalam kitab Abnaul Imam fi Misra Washram Al-Hasan wal Husain. Di situ disebutkan ya, halaman 168 ya. Kita lihat 68 nih. Halaman 167. Dzikru waladis Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi. Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq wa huwa Isa al-Akbar al-Mulaqab bin Azraq wal masyhur bir Rumi ya ila akhirih. Terus waqad aqaba khamsatan wa thalathina waladan. Isa ini punya anak 35. Mantep toh. Ini. Salasuna dzakaron, yang 30 laki-laki, wa khamsu inathin, dan 5 perempuan. Ayo ditiru ini. 35 anak. Wa minadzukur man kana mukillan wa minhum man kana mukthiron. Dari anak laki-laki itu ada yang punya keturunan sedikit, ada yang punya keturunan yang banyak. Wa minhum man lam yu'aqib, ada yang tidak punya anak. Awing qorodan nasluh, atau habis keturunannya. Lakin akibus Sayyid Isa bin Muhammad min ibnihi Ahmad bin Isa as-Sahir bil Muhajir kana kathiran jiddan fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin. Tetapi ya toh, anaknya Isa bin Muhammad dari anaknya yaitu Ahmad bin Isa ya, yang terkenal dengan julukan Al-Muhajir, ini banyak sekali tersebar di Hadramaut. Lahu arba'atu aulad, dia punya 4 anak, Muhammad bin Ahmad wa Abdullah bin Ahmad. Ini kitab abad ke-5. Cuma memang kitab ini ada sedikit penambahan dari penulisnya ya, yaitu ahli nasab yang bernama Allah, mana ini tadi? Ibnu Sodaqoh Al-Halabi. Jadi yang menulis kitab ini, kitabnya Ibnu Toba ini namanya Ibnu Sodaqoh Al-Halabi. Dari manuskripnya Ibnu Toba. Tapi terus sama beliau, setelah beliau kembali ke Syam, itu ada beberapa tambahan-tambahan. Bisa kelihatan tambahannya. Karena di sini beliau juga nukil Ibnu Inabah, padahal Ibnu Inabah itu ada pada abad 8 Hijriah. Sedangkan Ibnu Toba ada pada abad 5 Hijriah. Di situ kelihatan mana yang merupakan asli karyanya Ibnu Toba atau itu tambahan dari Ibnu Sodaqoh Al-Halabi, orang Syam. Nah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang mengatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa. Sehingga ya, dari sini bisa kita pahami bahwa keterangan Imaduddin yang mengatakan Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa tertolak. Alasannya tertolak. Kitab-kitab lain yang menyebutkan, ada yang abad berapa tadi? 6, ya abad 5 menyebutkan baik secara tersirat ataupun tersurat. Terus nomor 2, ini termasuk kesalahannya Imaduddin. Perlu kita sampaikan ini ya.
Apa kesalahannya? Imaduddin mengatakan Ubaidullah atau Abdullah adalah tokoh fiktif. Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Beliau mengatakannya Ubaidillah. Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Ali As-Sakron ini wafat tahun 895 Hijriah dalam Al-Barqoh. Jadi katanya Imaduddin, Abdullah atau Ubaidillah ini adalah, dia ngatakannya Ubaidillah, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Imaduddin. Oleh Imaduddin. Oleh siapa? Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Barqoh. Ini kitab sudah tak obrak-abrik kitab ini ya, sudah tak baca bolak-balik. Ya, ini Al-Barqoh. Saya baca. Saya tidak mau ketipu. Saya baca sendiri karena kita sejak dulu, sejak di pondok, kita mondok di Kiai Haji Ahmad Sati Johari, lalu pindah ke Al-Alamah Kiai Haji Salahuddin Munsif As-Sidani. Kita diajari untuk basul masail, membahas, ngomong harus ada referensinya, harus tahu dasarnya. Ini kita basul masail. Sampai sekarang kita basul masail. Saya ketua LBM PCNU Kabupaten Bantul. Ya. Tapi bukan karena itu saya bahas. Lillahi ta'ala, karena ingin dapat kebenaran. Dalam kitab ini katanya Imaduddin, Habib Ali As-Sakron ini yang punya Hizib Sakron, ya. Katanya, kata Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Dengan katanya Imaduddin ini menghusnudoni bahwa Abdullah yang ada pada kitab As-Suluk tadi ini merupakan Ubaidillah yang ada pada nasabnya Ali As-Sakron. Maka disangkalah katanya Imaduddin bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah supaya Ali As-Sakron punya nasab Ba'alawi. Ayo, jenengan semuanya jangan hanya mendengar ucapan Imaduddin, tapi baca langsung kitabnya Al-Barqoh. Apakah benar dia ini, Habib Ali ini mengada-ada? Ubaidillah dimunculkan karena Habib Ali punya nasab namanya Ubaidillah. Apa benar begitu? Sampai lihat pasti salah ucapan Imaduddin ini. Ubaidillah ini ya Abdullah itu. Sampai tahu mulai tadi abad keberapa saja yang sebelum abad 9 sudah menyebutkan adanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, ini jelas keliru. Murni kesalahan, murni ngawur Imaduddin ini. Dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan. Keliru. Kenapa kok keliru? Pertama, sampean harus tahu saya telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ya. Sebenarnya kitab Al-Barqoh ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqoh, memakai pakaian sufi. Lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti gombalannya Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barqoh ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Tuh, ayo kita lihat bareng-bareng. Ben mantep ini. 37, 38. Mana? 37 sampai 38. Walabistu ana wa saykhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin. Nggih. Walabistu ana wa saykhina akhi Abdullah bin Abi Bakrin
min yadi walidina. Saya memakai hirqah dan saudaraku Abdullah dari bapak saya. Ingat, ini nyebut sanad dan nasab. As-Syekh Abi Bakar bin Syekh Abdullah Al-Kutub yang punya julukan Al-Idrus. Walabisna aidon al-khirqah as-sahirah min yadi Syekh Al-Qudwa Amina wasaihina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari dua orang, dari bapaknya dan dari pamannya, yaitu Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Lalu keduanya ini bukan 37 nggih, 47 dan 48. Keliru kula nih. 47 dan 48. Benarkan. Keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wasayhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Ayo, kita baca bareng-bareng saja ini. Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah, yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin, Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah, sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Janadi di situ menyebutkan Abdullah terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Imaduddin ini. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh Al-Kabir Al-Qudwa Amina wasaihina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Sudah pernah. Ada di Zambal. Walabisa as-Saikhoni al-Jalilani as-Syekh Abu Bakrin wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Kutub Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Alawi bin Ali bin Alawi. Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqah dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf min yadi walidihi as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqah itu dari orang tuanya as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi as-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqah dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi ammihi dan dari tangan pamannya as-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa as-Saikhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi dari tangan orang tuanya, yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi dan Syekh Alawi memakai hirqah Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya, ayat Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Walis Syekh Faqih fi lubsil hirqah asyarifah turukun katsirah. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqah punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqah yang terkenal, beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali memakai hirqah min yadi walidihi as-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat ini kalau zaman dulu namanya Dhofar. Makanya ada kalung Ad-Dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini Dhofar, kota Dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa orang tuanya? As-Syekh Allama Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sami'a jawaban nabi. Ini Al-Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau langsung krungu Nabi jawab waalaikumsalam. Ya, bon. Walabisa Syekh Ali memakai hirqah dari
Siapa nih? Syekh Ali bin Alawi dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Muhammad. Syekh Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqah dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah. Enggak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Lalu wala bisa Syekh Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah. Syekh Abdullah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Ya. Urut mau enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi nih. Ini jadi yang ada dalam kitab Al-Barqah ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron bukan Ubaidillah terus menghusnudoni dalam kitab Asluk kok ada Abdullah ya. Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Ora koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqah ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu, gitu, menyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150, okay? 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa, okay? Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa kok dibaca Ubaid? Karena saking tawaduknya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditashir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawaduknya beliau mengatakan demikian. Bon. Jelas nggih? Iki sudah tertolak sudah. Anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Nah, ini kekurang telitian dalam memahami teks karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur, tanpa referensi, bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang top. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini. Dan di situ sering beliau ngutip kola fi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Janadi wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Ya, di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, enggak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi
wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini. Juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti ya tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron, tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Nah, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Al-Janadi ini dicoba untuk dikaburkan oleh Imaduddin dengan mengatakan bahwa As-Suluk ini punya 3 manuskrip. Wah, lihat videonya. Manuskrip pertama di Paris. Dan manuskrip ini tidak menyebutkan Abdullah, cuma menyebutkan Jadid bin Ahmad bin Isa. Apa ono Jadid bin Ahmad bin Isa? Nek gak ngelewati Abdullah, ra ono. Tapi kitab yang lain yang 2 menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi anehnya Imaduddin ini tetap memakai yang pertama, padahal bertentangan dengan yang 2. Lalu yang benar mana ini antara 3 manuskrip ini? Yang benar adalah manuskrip yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Kok bisa? Karena kitab ini, kitab As-Suluk sudah dicetak di Son'a, ibu kota Yaman, oleh Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 Hijriah dan ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Hasan, dan di dalam kitab itu tetap menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, mboten Jadid bin Ahmad bin Isa. Kitab ini telah ditahqiq, berarti yang benar adalah manuskrip bukan yang Paris tapi selain Paris yang menyebutkan Jadid bin Abdullah. Lah, Abdullah ini punya anak banyak. Nggih, termasuknya nanti Alawi itu loh nggih. Nah, Jadid, Basri, itu anaknya banyak, tidak cuma 1. Bon. Imam Edan, Imam Edan, semua